Islamic Community Subulus Salam, jalan keselamatan menggapai kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala sairil alam, alladzi hadana ila subulis salam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam, amma ba'du. Alhamdulillah, kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa kepada kita, yang kita tak mampu tentu untuk menghitungnya, yang karena itu kita selalu bersyukur mengingat pemberian Allah dan berharap semoga Allah menjadikan kita hambanya yang bersyukur, hambanya yang taat kepadanya, menggunakan nikmat ini untuk taat kepadanya, sehingga Allah memberikan keberkahan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita semuanya, suri tauladan, dan kita berharap kelak di hari kiamat semoga kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Subulus Salam beserta kajian online Subulus Salam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah ya, kita pada malam hari ini akan membahas tema yang hari ini sedang genggam gembita. Kita memperingati sebuah perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga Allah berikan pertolongan, Allah berikan perlindungan, Allah berikan hidayah untuk kita semuanya, sehingga negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang ada makna terkait dengan sebuah kemerdekaan, ya, yaitu dengan tema kehidupan yang merdeka. Nah, seperti apa sih kehidupan yang merdeka itu? Ya, nah, sebelum jauh kita membahas seperti apa kehidupan yang merdeka itu, kita akan memahami dulu makna merdeka itu seperti apa, gitu ya. Nah, makna merdeka secara bahasa, kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan menemukan makna kemerdekaan itu adalah sebuah kebebasan. Kebebasan seperti apa sih? Apakah bebas sebebas-bebasnya seperti itu? Ya, yaitu bebas dari belenggu, bebas dari penjajahan, dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan ini, dahulu para pendahulu kita, para pejuang, para pahlawan, para ulama, generasi pendahulu kita, begitu luar biasanya perjuangannya, pengorbanannya, jiwa, raga, bahkan nyawa untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan ini, yang harapannya kemerdekaan ini menjadi kebebasan kepada anak cucunya untuk menjadikan kehidupannya di negeri yang lebih baik ini. Nah, tetapi kemerdekaan yang akan kita bahas di sini adalah tentunya kemerdekaan dari sudut pandang Islam, ya, bukan sekedar kebebasan yang menurut persepsi manusia pada umumnya. Ya. Kalau memang sebuah kemerdekaan ini membutuhkan sebuah perjuangan, ya. Dahulu para pejuang berjuang
bertempur berabad-abad lamanya mengusir penjajah seperti Belanda, Inggris, ya, seperti Portugis, Jepang, dengan semangat takbir Allahu Akbar, semangat memperjuangkan bukan hanya kemerdekaan bangsa saja, tetapi mewujudkan keimanan kita agar bebas mengekspresikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika melihat kenyataan pada saat ini, ya, kita juga tidak berpuas diri, kita juga tidak boleh bersantai lengah gitu ya terhadap sebuah penjajahan. Karena ketika zaman dulu para pendahulu kita memang secara fisik melawan penjajahan Belanda, Inggris, Portugis, Jepang, Belanda, dan lain sebagainya. Tetapi zaman sekarang pun ada penjajahan-penjajahan yang berbentuk lain. Penjajahan-penjajahan modern. Yang ini menjajah pola pikir kita, yang menjajah mental kita, yang menjajah kebudayaan kita, bahkan menjajah keimanan kita. Sehingga kita perlu waspada terhadap pemikiran-pemikiran seperti materialisme, kapitalisme, sekulerisme, individualisme, hedonisme, dan pergaulan bebas, dan budaya-budaya yang sungguh ini akan membelenggu masa depan kita, bahkan merusak, menjajah iman kita. Maka ketika kita melihat fakta hari ini, banyak di antara saudara-saudara kita pun ya masih terbelenggu, terjerat riba, terjerat persoalan-persoalan muamalah yang lainnya dan sebagainya, yang ini pada akhirnya tidak mampu membuat kehidupannya produktif, tidak mampu menjadikan kehidupannya mencapai prestasi yang terbaik, dan dikhawatirkan akhir hayatnya nanti tidak mampu mendapatkan husnul khotimah. Nah, karena itu kita perlu membedah lebih dalam kemerdekaan seperti apa sih yang kita inginkan, sehingga kita mampu memahami kemerdekaan yang hakiki, ya. Karena kemerdekaan itu ada kemerdekaan yang sementara dan juga ada kemerdekaan yang hakiki. Nah, kemerdekaan yang kita maksud ini adalah sebuah kepastian. Karena kemerdekaan itu membutuhkan sebuah kepastian. Kepastian apa? Kepastian hidup yang menenteramkan dan mensejahterakan. Ketika sebuah kemerdekaan itu tidak ada kepastian, maka itu artinya kemerdekaan yang sementara. Contohnya, ketika kita meraih kebebasan, umpamanya kebebasan finansial, ya. Tetapi ketika di waktu yang akan datang tidak ada kepastian, finansial itu selalu bebas dalam kehidupan kita, itu artinya kemerdekaan yang sementara. Ketika kita meraih sebuah kebebasan dalam pencapaian prestasi hidup kita, puncak karir kita, jabatan, dan seterusnya, ketika itu semuanya tidak ada jaminan kepastian selestari abadi di masa yang akan datang, berarti itu masih sifatnya sementara. Karena apa? Karena masih ada kecemasan, masih ada kekhawatiran, tidak bisa lepas, tidak bisa puas, tidak bisa menenteramkan jiwa dan menyejahterakan. Ya, nah itu artinya kemerdekaan yang sementara. Maka tidak cukup kita hanya mencari kemerdekaan yang sementara ini, tetapi kita juga harus mencapai kemerdekaan yang hakiki. Nah, suatu masyarakat atau negara ataupun individu ini tidak akan pernah merdeka jika
mereka atau individu atau manusia itu tunduk kepada godaan setan, hawa nafsu, dunia yang sementara ini. Ya, karena itu kita akan mencari kebebasan yang memang kemerdekaan yang memang hakiki, bukan hanya di dunia, juga sampai ke akhirat nanti. Nah, kemerdekaan yang dimaksud menurut Islam itu seperti apa sih gitu ya? Nah, kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan yang menjadikan manusia ini mulia. Mulia di mana? Ya mulia di kehidupan kita di dunia, mulia di kehidupan kita di akhirat nanti. Sebuah kemerdekaan yang mampu memuliakan manusia. Ya, ini seperti disampaikan oleh Rabi bin Amir radhiyallahu anhu ketika dia menjawab tantangan utusan Panglima Rustum. Ini adalah panglima pasukan Persia dalam perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini adalah perang yang sangat bersejarah karena ini adalah sebuah pertempuran yang menentukan antara pasukan Muslim dan pasukan Persia, negara adidaya ketika itu. Nah, pada saat periode pertama ekspansi Muslim yang berakhir dengan penaklukan Islam atas seluruh Persia, dan berhasil pertempuran ini mengubah keyakinan mereka, menundukkan mereka menjadi Islam sampai dengan saat ini. Nah, pertempuran ini terjadi kira-kira tahun 636 Masehi. Nah, yang menarik apa statement dari Rabi bin Amir radhiyallahu anhu ini, utusan Rasulullah gitu ya, yang menghadapi panglima pasukan Persia yaitu Rustum. Nah, beliau mengatakan, Allah mengutus kami, ya, maksudnya Rasul, untuk memerdekakan manusia. Artinya Rasulullah, Islam dibawa oleh Rasulullah, ini tujuannya adalah untuk memerdekakan manusia. Memerdekakan dari mana? Dari penghambaan manusia kepada manusia. Karena kita ketahui bahwasannya dulu ya banyak sekali orang yang menghambakan kepada raja, bahkan ada yang menghambakan kepada benda-benda dan seterusnya. Menuju penghambaan manusia kepada Rabb manusia. Dimerdekakan dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan manusia kepada Tuhannya manusia. Dimerdekakan dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangannya dari ketidakadilan agama-agama yang ada kepada keadilan agama Islam. Nah, artinya ketika kita ingin mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, maka kita akan mendapatkan kemerdekaan itu dengan jalan Islam. Maka sudah tepat Bapak Ibu semuanya ketika kita berkomitmen untuk taat kepada syariat, karena kemerdekaan yang akan kita dapatkan ini, ketaatan kita kepada syariat akan membawa kemerdekaan, ketenangan, kebahagiaan yang abadi, yang selama-lamanya. Nah, berarti kita harus taat kepada syariat. Iya. Loh, katanya kemerdekaan tadi kebebasan kan? Iya. Bapak Ibu semuanya, kita harus pahami antara taat kepada syariat versus muslihat nafsu. Begini, ini mohon dicermati Bapak Ibu, ini pelan-pelan saya akan menjelaskan. Ini memang agak perlu pencernaan yang lebih gitu ya, untuk menafakuri lebih dalam. Jadi manusia memiliki persepsi kemerdekaan itu adalah sebuah kebebasan, gitu ya. Ini persepsi manusia secara umum, ya. Tetapi sebebas apapun kebebasan yang dipersepsikan manusia,
tetap tidak mampu menembus atau melewati batas-batas yang sudah Allah SWT tetapkan. Karena kebebasan itu selalu buntu, selalu mentok. Ya. Justru kebebasan yang manusia persepsikan itu adalah bentuk nyata perbudakan dirinya kepada hawa nafsu dan setan laknatullah alaih. Contoh, ketika kita memerturutkan kebebasan hawa nafsu kita terhadap apapun, maka kita tidak akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Kita tidak akan menemukan yang namanya ketenangan. Mungkin kesenangan ya, tapi tidak kebahagiaan, tidak ketenangan. Kenapa? Karena itu bukan kemerdekaan. Ya. Kenapa? Karena kebebasan yang dipersepsikan manusia sebebas apapun itu tetap tidak mampu melewati batas-batas ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Nah, maka ketika manusia hidup dalam batasan-batasan atau syariat yang Allah SWT tentukan, itu adalah kemerdekaan yang hakiki. Kenapa? Karena akan masuk pada kepastian sebuah kebahagiaan yang abadi. Ini Allah sudah gambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Fatah ayat 4. Saya bacakan secara langsung ya, waktunya singkat ya. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi Allah akan memberikan ketenangan, Allah akan memberikan kebahagiaan di dalam qalbun orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk menambah terus keimanannya, untuk menambah-nambah keimanannya dan terus bertambah. Nah, ketika dengan keimanan akan mendapatkan ketenangan, dan ketika ketenangan itu ada, akan menambah keimanan lagi, dan keimanan lagi akan menambah ketenangan, artinya semakin bertambah ketenangan, ketentraman, dan kita tidak merasa tertekan, kita tidak merasa kesulitan, kita tidak merasa kesempitan, ya. Jadi apa yang kita lakukan dalam melaksanakan perintah Allah ini bukan sebuah keterpaksaan, tetapi ini sebuah bentuk dalam rangka kita untuk mendapatkan kemerdekaan, kebebasan, kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Itu sebabnya, ya, ketika kita meninggalkan syariat, ketika kita bermaksiat, ini adalah bentuk perbudakan diri kita terhadap hawa nafsu dan syaitan. Itu sebabnya Allah akan membuat kehidupan kita terasa sempit, terasa sengsara. Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Waman a'rodo, barang siapa berpaling, ya, siapapun, ang zikri dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu, maka sungguh untuknya, untuk orang yang berpaling tadi, apa? Ma'isyatan, sebuah penghidupan. Penghidupan yang seperti apa? Dongka, yang sempit. Ya, yang sempit. Nah, kehidupan yang dongka ini, kehidupan yang sempit ini bisa diartikan secara luas, ya. Artinya kondisi yang ada, apapun itu, kalaupun dia kaya, tetapi dia tetap merasakan dongka,
maka kekayaannya tidak membawa ketenangan, tidak membawa kebahagiaan. Apalagi ketika dia tidak kaya dan dia a'rada an dzikri, abai dari peringatan Allah, dari syariat Allah, pun diberikan ma'isatan dongka, kehidupan yang sempit, kegelisahan, kegalauan, ketidakadaan harta justru menambah ma'isatah dongkanya, kesempitan kehidupannya. Sekalipun jabatannya tinggi, tapi tidak pernah merasakan ketenangan dengan jabatannya, dengan posisinya. Karena selalu merasa gelisah, selalu merasa resah. Karena apa? Ketika mencapai, berjuang dalam rangka mencapai kemerdekaan jabatannya, kemenangan jabatannya dengan a'rada an dzikri, dengan berpaling dari syariat Allah, menghalalkan segala cara, sehingga Allah jadikan itu kehidupan yang sempit dan seterusnya. Nah, maka ketika kita ingin benar-benar merdeka, ketika kita ingin benar-benar merasakan bahagia yang sebebas-bebasnya, ketenangan yang sedalam-dalamnya, maka kita akan mendapatkannya melalui syariat Islam. Ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, kebebasan yang dipersepsikan oleh manusia, seperti apapun kebebasan itu, tidak mampu menembus batas-batas yang sudah Allah tentukan. Kita lepaskan nafsu kita, mau suka apa saja kita lakukan umpamanya. Pasti dia terus akan merasakan kegersangan jiwanya. Dia akan terus mencari lagi, mau bebas yang lain lagi, bebas melakukan ini, bebas maksiat itu, dan seterusnya. Tidak mau dibatasi. Tetapi semakin tidak dibatasi, semakin dia sempit kehidupannya, semakin dia jauh dari kebahagiaannya. Ya. Maka justru dengan kita taat kepada syariat itu, ya, menunjukkan bahwasannya kita akan mendapatkan ketenangan, dan ketenangan itu akan membuat kita merasakan kebebasan, dan itu akan kita nikmati bukan hanya di dunia tapi juga nanti sampai di akhirat nanti. Maka kita harus hati-hati terhadap hawa nafsu yang menjajah. Ya. Karena apa? Karena nafsu itu pertama akan membawa kepada dosa. Nah, dosa-dosa dan kezaliman, ya, yang manusia lakukan ini, bila kezaliman ini terus berlangsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut keberkahan bila keberkahan itu, dan bila keberkahan itu tidak ada, maka penderitaan akan terus menimpa seseorang itu. Berlaku siapapun, baik individu maupun sebuah negeri. Ya. Maka di ayat Allah sudah mengingatkan bahwasannya andai kata penduduk negeri itu amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Andai saja penduduk negeri itu seluruhnya beriman bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan barokah dari langit dan dibukakan barokah dari bumi. Maka ini artinya berlaku bukan hanya untuk diri kita sebagai pribadi, tapi juga sebuah negeri pun harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu Allah berikan keberkahan. Dengan keberkahan itu kita akan menikmati kemerdekaan ini dengan kenikmatan yang tiada batasnya. Yang kedua, nafsu ini akan membawa menyeret manusia kepada kerakusan dan kesombongan. Kerakusan dan kesombongan melahirkan kekejaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tidak sedikit yang terjadi, ya, sebuah pelecehan, pembantaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terjadi hanya karena kerakusan terhadap harta, kerakusan terhadap kekuasaan. Ya, karena memperturutkan hawa nafsu. Artinya
merdeka hanya slogan saja. Justru kebebasan yang manusia maksud itu adalah bentuk nyata perbudakan manusia itu terhadap hawa nafsu dan setan. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan kita terjebak dalam persepsi kemerdekaan itu kebebasan. Ya, jangan terjebak di sana. Ya. Kenapa? Karena itu nanti akan membawa dosa, akan membawa kerasukan, kesombongan yang akan bentuknya menyeret manusia kepada kerakusan, kesombongan, dan seterusnya. Yang ketiga, akan membawa nafsu ini kepada manusia itu akan memiliki sifat-sifat kebinatangan. Ya, mohon maaf. Sungguh ini bermula dari sebuah nafsu yang diperturutkan secara bebas. Ini akan melahirkan sifat-sifat, binatang. Bila manusia lebih didominasi oleh sifat kebinatangannya, ia akan lebih kejam. Ia lebih kejam. Dan lebih berbahaya daripada binatang itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena ketika binatang sebuas-buasnya binatang, gitu ya. Contohnya mungkin harimau lah begitu. Yang dimangsa mungkin hanya kancil, kijang dan lain sebagainya. Tetapi keganasan manusia yang dimakan itu singanya sendiri akan dimakan. Semuanya akan dimakan. Keserakahan manusia, seserakah-serakahnya hewan, kalau makan itu mungkin ya seikat atau sekarung rumput lah begitu ya. Tapi coba manusia itu tidak cukup sepiring, 2 piring nasi, bahkan bertonton beras, bahkan berkuintal-kuintal aspal, bertonton semen, ya, dan lain sebagainya akan dimakan juga. Betapa bahayanya manusia yang memiliki sifat kebinatangan ini bermula dari persepsi kebebasan terhadap nafsunya. Ya, sebagaimana Allah ini pernah mengingatkan itu ya di dalam Al-Qur'an, bal hum abdul gitu ya. Bahkan manusia yang seperti ini itu akan lebih hina daripada binatang itu sendiri. Ya, kenapa? Di sini Allah menggunakan kalimat an'am. Itu artinya binatang ternak. Kenapa tidak hayawan? Yaitu binatang artinya. Tapi kenapa an'am? Ini menunjukkan betapa rendahnya perumpamaan ini gitu ya. Nah, manusia yang memperturutkan hawa nafsu, menjadikan budak hawa nafsu dan setan gitu ya. Ini bagaikan an'am, orang binatang ternak. Apa bedanya? Ya, jauh sekali. Sehina-hinanya binatang, kalau dia itu bukan binatang ternak, bukan hewan ternak, hewan yang hidup di hutan yang bebas gitu ya, maka dia masih punya kewibawaan, masih punya harga diri karena dia mencari penghidupannya sendiri. Dia berusaha sendiri, dia berjuang sendiri untuk mencari makan. Tetapi hewan ternak ini, dia untuk bisa makan, dia menunggu diberi makan oleh tuannya, diberi makan oleh pemiliknya. Artinya dia tidak punya harga diri, jiwa perjuangan untuk mendapatkan makanannya. Maka perumpamaan ini sungguh luar biasa kepada orang yang memperturutkan kebebasan hawa nafsunya itu. Justru inilah bentuk nyata perbudakan kepada hawa nafsu dan syaitan. Nah, yang keempat, nafsu ini akan membawa manusia itu cinta dunia. Ya. Dan ketika cinta dunia terlalu terobsesi begitu ya terhadap dunia, pokoknya kalau tidak ya tidak begitu ya. Ini akan mematikan hati nurani sehingga hati menjadi keras karena mengagungkan dan memperbudak oleh dunia. Sebab dengan mengagungkan dan diperbudak oleh dunia ini akan lupa kepada amalan untuk bekal akhirat
nanti. Sebagaimana Allah sudah menyindir ya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi mereka lebih memilih dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Nah, maka ketika kita sudah meneriakkan slogan merdeka, bebas dari penjajahan kolonial, Belanda, Portugis, Jepang, dan seterusnya, kita tetap harus waspada terhadap penjajahan pemikiran, penjajahan nafsu, penjajahan budaya, penjajahan keimanan, yang itu akan membawa kita kembali kepada perbudakan, penjajahan yang lebih buruk daripada penjajahan kolonial Belanda dan seterusnya. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, kita harus paham betul ya, memaknai kemerdekaan itu seperti apa. Jadi kemerdekaan itu memang kebebasan, tetapi bukan sekedar kebebasan yang dipersepsikan manusia. Ya, jadi saya ulangi lagi, ini poin pembelajaran kita akan makna kemerdekaan ini. Jadi ketika kita mempersepsikan kemerdekaan itu adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya, tanpa aturan apapun termasuk aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu justru kita semakin dalam, semakin terpuruk menjadi budak, dijajah oleh hawa nafsu dan setan laknatullah alaih gitu ya. Nah, jadi artinya kita harus mengendalikan nafsu kita. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, kita dalam berupaya bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan kehidupan kita, kemerdekaan yang hakiki dunia dan akhirat. Di dunia kita menjalani dengan tenang, di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi, maka kita harus mengikuti sebuah kebenaran, ya, sebuah kebenaran. Yang kebenaran itu standarnya adalah memuaskan akal kita dan menenteramkan jiwa. Nah, ini ayat tadi yang saya maksud ya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 gitu ya. Di sini Allah menggambarkan ulaika kal an'ami balhum adallu ulaika humul ghafilun gitu ya. Justru mereka itulah yang memperturutkan hawa nafsu, muncul sifat-sifat kebinatakan, lebih hina. Ya, mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada itu, dan merekalah orang-orang yang lalai terhadap peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu tidak ada jalan lain Bapak Ibu, bagaimana kita mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, bagaimana agar kehidupan kita ini bisa tenang, damai, dan barokah. Kuncinya adalah barokah, dan barokah ini adalah wujud nyata dari sebuah kemerdekaan. Kenapa? Karena dengan barokah ini yang sedikit bisa bermanfaat lebih luas, apalagi yang banyak. Yang miskin akan merasakan bahagia, apalagi yang kaya. Yang tidak berpangkat akan dinikmati dengan penuh ketenangan kebahagiaan hidupnya, apalagi yang punya jabatan, dan seterusnya. Karena ada yang namanya keberkahan. Ya, inilah makna kemerdekaan yang kita inginkan. Nah, karena itu tidak ada solusi untuk kita mendapatkan kemerdekaan yang hakiki dunia dan akhirat nanti kecuali kita beriman, komitmen total hidup kita tunduk, taat dan patuh kepada Allah. Dan patuh kepada Allah ini bukan berarti keterpaksaan, tetapi kepatuhan dalam koridor syariat yang sudah Allah tetapkan ini, ya, ini adalah kemerdekaan di luar kapasitas kebebasan yang manusia maksudkan, gitu ya. Karena itu kita beriman kepada Allah, kepada syariat Allah seluruh kehidupan kita. Bukan hanya kita taat
ketika kita sedang sholat saja, kita taat bukan hanya ketika kita melakukan ritual ibadah saja, tetapi kita taat dalam segala aspek kehidupan kita yang bersifat ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, yang bersifat ubudiyah maupun bersifat muamalah. Maka kita tetap syariat kepada Allah. Jadi kalau kita sholat bersungguh-sungguh menjalankan sesuai syariat, juga harus sama ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, ketika kita mencari maisah, ketika membangun karir pun harus sesuai dengan aturan syariat yang sudah Allah tetapkan. Ya, sehingga apapun yang akan kita dapatkan, kalau itu terkait pekerjaan, pekerjaan itu akan membawa ketenangan, dan ketenangan ini akan melahirkan kebahagiaan, yang kebahagiaan ini akan menjadikan kehidupan kita bebas tanpa tekanan. Ketika kita mendapatkan harta, harta akan membawakan keberkahan, dan keberkahan akan melahirkan ketenangan, dan ketenangan akan membawakan kebahagiaan. Maka di Subulus Salam kita pun bukan hanya belajar bagaimana syariat terkait dengan ibadah mahdhah, tapi juga kita belajar syariat terkait muamalah hidup kita. Maka kita harus taat kepada Allah di dalam semua syariatnya, dan kita tidak boleh memilih-milih syariat sesuai dengan keinginan kita. Karena ketika kita tidak suka terhadap satu syariat yang lain, kita hanya suka kepada satu syariat yang lain, maka ini seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 85, ayatnya cukup panjang, saya ambil ujungnya saja. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afatu'minuna, apakah kalian akan beriman bi ba'dil kitabi, dengan sebagian kitab, kitab-kitab yang sudah Allah turunkan, wa takfuruna bi ba'din, dan di sisi lain kalian mengingkari isinya yang lain, fama jazaa'u, maka tidak ada balasan yang lain, may yaf'alu dzalika, terhadap orang-orang yang melakukan hal itu. Iman kepada syariat sebagian, tetapi tidak mengakui, tidak mengimani kepada syariat yang lainnya. Iman kepada ritual ibadahnya saja sesuai syariat, tapi syariat terhadap muamalah ia tidak imani, ya, maka orang yang seperti itu tidak ada balasan lain. Fama jaza'u. Di sini Allah menggunakan manafi, ya. Manafi ini dalam bahasa Arab berfaedah linafiatil jinsi, meniadakan semuanya. Ya, meniadakan semuanya. Artinya fama jaza'u, tidak ada balasan sama sekali. Itu kalau diterangkan sejelas-jelasnya, tidak ada balasan sama sekali orang yang iman sebagian-sebagian tadi. Nah, ketika ma ini bertemu illa ini adalah bermakna hasr, ya, mengecualikan, maka artinya ketika ma nafi bertemu illa ini menjadi hasr, dikecualikan, artinya hanya itu, gitu ya. Nah, tidak ada balasan sama sekali kecuali hanya itu. Hanya itu apa balasannya? Khizyun. Sebuah apa? Khizyun itu kenistaan, kehinaan, keterpurukan, ya, kenistaan lah, ya. Di mana fil hayatid dunya. Maka siapa yang merasakan kemerdekaan, kebebasan, orang yang nista hidupnya, pasti dia akan tertekan, pasti dia akan terpuruk, tersempitkan kehidupannya, dan terkekang hidupnya karena dia orang yang nista.
Fil hayatid dunya, jelas di sini Allah mengatakan di kehidupan dunia. Sudahlah hidup di dunia ini tidak bebas, terkekang, ya, ternista. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika di hari kiamat dikembalikan ila asyadil azab, kepada dahsyat-dahsyatnya siksa. Na'udzubillah min dzalik. Di mana persepsi kebebasan memperturutkan hawa nafsu yang tadi kita pahami. Kalau pada ujungnya kita akan dijerumuskan ke dalam neraka yang di situ bentuk nyata kesengsaraan hidup. Na'udzubillah min dzalik. Maka artinya apa? Ketaatan kita kepada Allah itu, ya, dalam taat saja dengan iman Allah akan memberikan ketenangan. Maka Bapak Ibu, ya, ketika kita taat kepada syariat ini sudah tenang saja, santai saja, percaya saja bahwa ini akan membawa kebaikan dan ketenangan. Kalaupun itu belum, ya sabar saja. Yang penting kita percaya, begitu ya. Karena ketika kita tidak mau taat, maka akan dihinakan di dunia, ya, dinistakan di dunia, kehidupan yang sempit tadi, dan di akhirat dikembalikan ila asyaddil azab, sedahsyat-dahsyatnya siksaan yang paling berat. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak akan pernah lupa terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, untuk menutup materi saya akan membacakan satu ayat lagi yang ini tertulis dalam Al-Quran surah At-Tolak ayat 11. Dalam Al-Quran surah At-Tolak ayat 11. Allah berfirman, Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatil yukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Al-ayat. Dan dengan seorang Rasul yang mengutus membacakan ayat-ayat kepadamu yang menerangkan bermacam-macam hukum agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mengeluarkan dari mana? Ya, mengeluarkan daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Wa may yu'minu billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang terbaik kepadanya. Barang siapa yang beriman dan melakukan amal solih, Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga yang digambarkan jelas mengalir di bawahnya sebuah bengawan, dan di dalamnya mereka menikmati segala kebebasan, mereka menikmati segala kemerdekaan, mereka menikmati kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang tidak ada batasnya, kemerdekaan yang menenteramkan, kemerdekaan yang tidak ada ujungnya, selama-lamanya abadi di sana. Inilah makna kemerdekaan yang sesungguhnya yang akan kita perjuangkan. Memang kemerdekaan apapun namanya itu di dunia ini. Kemerdekaan finansial umpamanya, kemerdekaan prestasi, kemerdekaan jabatan, kemerdekaan apapun selama ini masih di dunia, maka ini masih sementara dan ini bersifat sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki, yaitu kemerdekaan di akhirat nanti ketika Allah ridho kepada kita,
ketika Allah memberikan jannahnya kepada kita dan kita kekal hidup abadi selama-lamanya merdeka di sana. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya. Karena itu berbahagialah kita yang sampai pada saat ini Allah masih berikan izin, kekuatan iman kita, keistiqomahan kita dalam taat kepada Allah. Dengan itulah menjadi sarana kita mencapai kemerdekaan yang hakiki. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita, menyelamatkan iman kita, terselamatkan dari segala bentuk penjajahan dunia dan hawa nafsu syaitan, dan selamat akhirnya Allah berikan husnul khotimah yang sebagai batas kita kelak merdeka di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.